Aku capek kali ya sama orang Indonesia ini yang di sini nih. Maaf ya, aku habis begaduh sama orang Bangla. Tengok bengkak, nggak perlu, cuy. Indonesia pun nggak perlu lah mengakui kau sebagai Indonesia, malu lah, tau nggak? Ya kalau negara kita masih di bawah Malaysia dan ternyata Malaysia punya sistem yang bagus ya kenapa enggak gitu. Salahnya kita ambil, kita jadikan contoh dari dalam negara orang. Pria Bangladesh itu lebih agresif dibandingkan pria Indonesia, lebih mengejar dengan aktif. Ya, secara naluriahnya Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Oke, nah pernah dengar tak pepatah mengatakan satu orang yang berbuat semua kena getahnya, katanya. Inilah setitik rosak susu sebelanga, katanya ya. Nah, ini ada satu video yang saya jumpai, seorang wanita Indonesia, dia mengaku kesal ya. Nah, terhadap perbuatan segelintir wanita-wanita daripada negara kami itu. Jadi dia juga dipikir orang lain juga bekerja yang sama gitu ya, kan lain orang kan, jadi bukan semua berbuat sedemikian ya kan gitu. Oke, tapi jadi terkena juga kepada dia. Ini juga saya mengatakan kan pernah kepada senegara saya, orang-orang Indonesia sendiri, kalau datang ke Malaysia ini jangan buat hal, jangan buat bukan kalian saja yang terkena, tapi kepada warga negara Indonesia yang lainnya. Nah, begitu. Oke, teman-teman, kita dengarkan dulu bagaimana ceritanya daripada wanita Indonesia ini seperti apa. Cum. Aku capek kali ya sama orang Indonesia ini yang di sini nih. Kalau kalian, maaf ya, aku habis begaduh sama orang Bangla. Tengok bengkak tanganku. Luka. Pula dia bilang sama aku, Indonesia nggak bagus. Banyak yang kerja 50. Bapak dia kerja 50 ya. Kerja 50. Aku bilang ya? sama dia, Indonesia tuh luas. Indonesia luas. Yang kau bilang kerja 50 tuh Indonesia bagian mana? Aku bilang kayak gitu ya sama dia ya. Tolonglah, kau pun kalau kerja 50 ya. Kau kalau kerja 50, tolong jangan bilang kau Indonesia. Terserah kau mau bilang kau dari mana, terserah kau ya. Jangan bilang kau Indonesia. Gak perlu, cuy. Indonesia pun gak perlu lah mengakui kau sebagai Indonesia. Malu lah, tau gak? Malu ya. Mau kau Indonesia atau enggak? Gak ada ruginya sama Indonesia. Kau kerja 50 di luar negeri, buat apa? Mempermalukan Indonesia aja. Dia mengintimidasi aku kayak, iya kan? Indonesia gak bagus kan? Kerja 50 kan? Di negara orang cuman kerjanya 50. Babi, tau gak itu siapa yang ngomong? Bangla. Aku gak tahu Bangla ini mungkin udah pernah pakai jasa kalian yang kerja 50 itu ya. Jadi dia ngomong kayak gini ke aku. Sampai bosku nelpon. Dia nampak aku di tempat kerja marah-marah, nada tinggi. Mungkin dia denger di CCTV. Dia lihat aku. Dia suruh aku kontrol emosi. Gak bisa. Ini udah menyangkut nama baik, harga diri, cok. Itulah tadi pada ceritanya. Maksudnya mungkin saya baca-baca dalam komentar, ada orang Indonesia, wanita Indonesia banyak kerja 50 katanya. 50 ringgit mungkin lah ya. Nah, itu adalah yang melakukan aktivitas perempuan lah ya kan. Ada yang mengatakan melacur ya, akibat perbuatan beberapa orang, segelintir, bukan semua, saya pun tidak termasuk ya, tapi membuat tercoreng juga nama wanita Indonesia ya. Ya, kakak ini juga terkena imbasnya. Dia berantam dengan salah seorang customer dia, kebetulan Bangladesh. Nah, mungkin Bangladesh itu pernah juga konflik dengan girlfriend dia, orang Indonesia juga. Nah, tapi padahal bukan dia kan, terkena juga dia akhirnya kan. Dipikirnya semua pun orang Indonesia, wanitanya itu ya semacam-macam itu gitu ya. Jadi dia emosi, bukan semua gitu orang Indonesia katanya gitu. Oke, nah ya inilah selalu juga saya katakan kan, bukan hanya case ini saja, banyak case lain-lainnya juga.
akibat segelintir orang ya, apalagi tahu itu warga negara Indonesia. Jadi semua terkena imbasnya ya. Oke, nah banyak sekali lah sebenarnya ya. Contohnya maid itu banyak yang kejadian case-case melarikan uang majikan. Padahal ada juga maid yang baik, tapi ya terkena juga imbasnya juga kan. Gitu ya teman-teman. Oke, nah inilah banyak sekali nasihatnya. Udah berapa kali lah kita nasihatkan, tapi orang-orang ini juga ya tidak tahu diri. Nanti kita pula yang dicapnya yang menjelekkan negara dengan memberi nasihat seperti ini. Padahal mereka-mereka itu saja, contohnya kalian yang tidak ada permit di negara ini. Nah itu pun salah satu yang memburukkan negara kita sendiri, reputasinya di negara orang gitu ya. Bukan macam-macam kami nih ya membuat konten. Ada juga yang mengatakan karena perbandingan gitu ya. Dibilang nggak nasionalis gara-gara ngebandingin negara Indonesia dengan Malaysia gitu. Menurut kalian ya guys ya, sebenarnya orang kita itu ngadain pertukaran mahasiswa itu untuk apa sih gitu kan? Apalagi ke luar negeri gitu kan? Buat apa gitu? Ya buat bertukar gagasan, bertukar bagaimana sistem dan lingkungan di negara masing-masing gitu. Oh iya, gue dari Indonesia ke Malaysia, yaudah gue bawa budaya Ya. dari Indonesia ke Malaysia, apa yang kira-kira negara Malaysia itu bisa pelajari dari kita gitu. Ya sama halnya dengan kalau kita udah kuliah di sini gitu. Ya kita bawa yang bagusnya, sistem-sistem akademiknya yang bagus gimana gitu kan. Bukan masalah ngejelek-jelekin Indonesia, ya udah ngakuin aja gitu kalau realitanya emang begitu gitu kan. Terima aja masukan-masukan gitu kan, misalkan ada warga negara sebelah yang komen segala macam, ya namanya Indonesia begini-begini. Ya itu sebagai teguran biar kita tuh berubah gitu. Jangan standar ganda lah guys ya. Kalian dibanding-bandingin sama negara Jepang sama Finlandia gitu kan. Kayak orang keren banget gitu berargumen kayak, oh iya ya kita harus meniru dari negara ini, dari negara itu karena negaranya maju, sukses dalam pendidikan. Ya kalau negara kita masih di bawah Malaysia dan ternyata Malaysia punya sistem yang bagus, ya kenapa enggak gitu. Jadi tolong ya guys ya. Ini niat gue juga bagus gitu kan, ngasih konten yang memberikan masukan terhadap sistem pembelajaran kuliah di Indonesia gitu. Jadi gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Oke, kalau dengan negara Malaysia ya mungkin ada beberapa orang, ada segelintir orang itu merasa malu kan jika Malaysia lebih unggul dibandingkan negara kita. Padahal poin yang dikatakan abang ini tentang kalau dia ini tentang perkuliahan ya, universitas, kebetulan dia universitas belajar di Malaysia. Dan dia menceritakan lah kan sistem ini ada di Malaysia, kalau ini diterapkan di Indonesia mungkin lebih baik lagi seperti itu. Tapi orang-orang ini yang fobia mungkin terhadap Malaysia, entah, saya pun tidak tahu kan, tidak mengerti. Nah mungkin mereka itu yang tergugah hatinya tentang Malaysia. Tapi kalau tentang negara lain mungkin tidak kan. Tak tahulah ya kenapa gitu. Tunjukkan keharmonian dan pengiktirafan terhadap semua penganut agama dalam negara Indonesia lah. Ada masalah? Tak ada masalah kan? Ketika ada rakyat Malaysia datang berkunjung ke Indonesia, ya, bila dia tengok ada benda yang elok dari dalam negara Indonesia, dia bagi tahu pada orang-orang di negara dia. Ketika dia tengok ada gereja dan masjid berdampingan, ya, dia bagi tahu toleransi umat beragama di Indonesia tu macam ni, macam ni, macam ni. So tak ada masalah aku rasa, ya. Begitu juga dengan aku, ketika aku melihat benda-benda yang elok dari dalam negara Malaysia ni, ya, aku bagi tahu. Apa salahnya kita ambil, kita jadikan contoh dari dalam negara orang. So, di mana letak kesalahannya? Ketika aku ambil benda yang baik dalam negara Malaysia ni, aku bagi contoh untuk pejabat di negara aku. Oke, nah itu tadi tanggapan oleh kakak jantung pisang ya. Tadi dikatakannya
tak ada salah kan orang Malaysia pun ketika melancong ke Indonesia, dia ada membuat vlog, dia bagi tahu orang-orang daripada negara Malaysia gitu ya. Sama juga dengan kami juga, memang tak ada salahnya menurut saya kan, apalagi kalau masih dalam batasan-batasannya. Nah, dan tujuannya itu memang positif kan, supaya salah satunya kalau kakak ini dia itu tentang pemerintah ya, supaya sistem-sistem gitu boleh diikuti mungkin di negara kami, boleh dicontoh, boleh mungkin untuk kebaikan juga ya, untuk majuan negara kami sendiri. Mungkin kalau saya itu kan menyadarkan orang-orang yang mungkin tidak tahu peraturan di Malaysia, keadaan di Malaysia ini seperti apa ya. Mungkin juga sistem-sistem yang ada di Malaysia ini ataupun aturan di Malaysia ini boleh diterapkan orang-orang di sana mungkin, ataupun orang-orang Indonesia yang mau datang ke Malaysia ini. Nah, bahwa Malaysia itu seperti ini kan. Kita harus contohi hal-hal baik daripada negara, bukan Malaysia saja sebenarnya. Kenapa saya memilih Malaysia? Ya karena mungkin saya tinggal di sini kan. Nah, mungkin juga orang-orang yang tinggal di Jerman pun ada banyak juga saya lihat kan. Mereka membuat konten juga. Tapi ya itu lagi terpulangkan netizen ini kalau bicarakan negara lain, contohnya saja negara Brunei, negara tetangga ya, jiran, Singapura, mereka akan menerimanya gitu ya. Tapi kalau dengan Malaysia berbeza pula kan. Nah, itulah ya. Oke, nah saya juga lebih kepada orang-orang yang ada di sini lah ya. Nah, itu supaya ikuti peraturan ya, ikuti tata tertib di sini. Salah satunya macam selalu saya katakan ya, tentang beratur, tentang mengikuti undang-undang semacam itu. Nah, jadi terkena kepada kami sendiri ya. Kalau kalian mungkin buat hal di sini, sedangkan kami juga tinggal di sini, nanti takutnya terkena juga kami juga, karena sebagai orang Indonesia yang berada di Malaysia ini. Contohnya tadi kakak itu ya, terkena jadi dia. Orang Bangladesh itu mengatakan perempuan Indonesia hampir semuanya seperti itu ya, yang tak baik katanya. Ya kan, yang membuat tadi, apalagi kalau orang-orang asing lagi yang mengetahui kita wanita Indonesia, wah dipikirnya mereka kita ini sama, padahal kan tak semua sama kan. Nah, mau sampai kapan tergoda pria dari negara ini dan menjadi korban katanya. Ini video memang ya awal tahun ini, tapi saya baru terjumpa video ini. Tak apa, kita jadikan pengajaran supaya teman-teman mungkin orang-orang Indonesia yang lainnya menonton ya, kita bagi tahu supaya menjadi tidak terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya gitu ya. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sebagai seorang wanita, saya juga memahami, saya mengerti bagaimana berat rasanya pergi merantau mencari uang untuk menafkahi keluarga dan pergi ke Malaysia. Untuk seorang perempuan, memikul beban untuk mencari uang sampai harus meninggalkan semua yang dimiliki di Indonesia merupakan perkara yang berat. Wanita kan makhluk yang sentimental ya, sering dibilang lemah. Wanita itu memerlukan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari lawan jenis. Karena kalau bisa disuruh milih, ya pastilah ya, lebih milih enak jadi ibu rumah tangga biasa aja, atau jadi wanita yang cuma santai-santai, rebahan di rumah, mau shopping ada uangnya, mau makan enak juga ada uangnya, mau apa aja ada uangnya. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, sehingga seorang wanita itu harus memaksakan dirinya terpaksa mencari uang sampai ke Malaysia ini. Nah, begitu di Malaysia, karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi itu, bertemulah dengan orang dari warga negara Bangladesh. Dan dari yang saya tahu, dari pengalaman perempuan-perempuan Indonesia, kenapa sih kok suka sama pria dari Bangladesh? Karena kata mereka, pria Bangladesh itu lebih agresif dibandingkan pria Indonesia. Lebih mengejar dengan aktif. Ya, secara naluriahnya, perempuan itu suka kalau dikejar-kejar sama laki-laki. Suka diperlakukan menjadi seorang ratu. Terus secara muka nih ya, penampilan juga ada rada-rada Bollywoodnya gitu. Kan muka-muka pria Bangladesh itu mukanya
bisa dibilang katanya cukup menarik untuk sebagian wanita Indonesia yang kerja di Malaysia. Memang tidak semua, tapi ini sebagian. Sedangkan pria Indonesia katanya dinilai kurang menarik dari sisi penampilan, dan katanya juga kalau mendekati perempuan, cowok-cowok Indonesia itu tidak seagresif orang Bangladesh. Jadi ya gitu deh, banyak akhirnya yang menjalin hubungan asmara dengan pria Bangladesh ini. Akan tetapi alih-alih memiliki impian berhubungan yang indah, mesra, dan bisa untuk selamanya, atau bahkan bermimpi untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia, diperkenalkan kepada keluarga, tapi yang terjadi malah banyak kasus kekerasan yang dialami oleh wanita Indonesia ketika menjalin cinta dengan pria Bangladesh ini. Nah, ini contoh salah satunya yang terbaru. Saya ambil dari harian metro.com.my. Cemburu punca lelaki Bangladesh pukul istri dengan batang mop. Kejadian ini terjadinya di Ampang Jaya. Atas dasar rasa cemburu dan menuduh istrinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain, seorang lelaki warga Bangladesh memukuli istrinya dengan batang mop dan alat pengering rambut atau hair dryer di rumah mereka yang berlokasi di Taman Dagang pada hari Senin tanggal 27 Januari yang lalu. Ini kan kok bisa-bisanya ya memukuli, ngebukin perempuan pakai batang kayu gitu. Katanya itu istri kamu, kenapa malah dihajar kayak maling gitu sih? Itu nggak tahu deh otaknya sebagai lelaki itu di mana gitu loh. Lalu kemudian istrinya yang warga negara Indonesia ini berusia 46 tahun. Dia bekerja sebagai tukang cuci, langsung melapor ke Balai Polis dan membuat laporan. Dan ini menurut saya adalah tindakan yang tepat ya. Bagus sekali, lapor aja ke polisi kalau mengalami tindak kekerasan. Walaupun kakaknya orang Indonesia, orang asing di sini, tetapi kita ini juga kan manusia juga yang ketika memerlukan pertolongan ya datangnya ke Balai Polis. Kemudian setelah perseteruan yang berakhir dengan pemukulan itu, si kakak melaporkan kalau suaminya yang orang Bangladesh itu bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh binaan, usianya 42 tahun. Ini berarti 4 tahun lebih muda dibandingkan si kakak ya. Menurut cerita si kakak, dia dan suaminya bertengkar hebat. Dikarenakan sebabnya si suami ini menuduh kalau si kakak ini punya hubungan dengan lelaki lain di luar. Gaduhlah mereka dan si suami yang orang Bangladesh itu naik emosi dan akhirnya memukuli si kakak menggunakan batang mop dan juga menggunakan hair dryer sehingga si kakak itu mengalami kecederaan di bagian anggota badan di sebelah kirinya. Ini semuanya lebam-lebam dan luka-luka. Ketika lapor ke Balai Polis pada hari Senin yang lalu, alhamdulillah pada hari Selasanya sepasukan polis dari bagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya langsung menahan si pria Bangladesh di rumahnya, dan saat ini si pria tersebut sedang menjalani reman bagi membantu siasatan mengikuti Section 324 Kanun Keseksaan. Ini keren ya, bapak-bapak polisinya cepat tanggap menangani permasalahan ini. Walaupun saya juga bisa memastikan si kakak dan suaminya ini kenapa bisa sampai menikah di Malaysia. Ya pasti ini nikahnya hanya nikah secara agama saja ya, kan tidak bisa ya dua-duanya adalah pekerja warga asing tapi mau melakukan pernikahan resmi di Malaysia, tentu tidak bisa. Itu baru kasus kecil aja. Ada lagi kan kemarin kasus viral di akhir Desember 2024 yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang menimpa seorang gadis asal Aceh. Dia diperkaos oleh 5 orang lelaki dan salah satu pemerkaosnya itu adalah orang Bangladesh. Pasti kalian semua dengar ya kasus kemarin itu kan benar-benar kejam, keji dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali perbuatannya dari kelima laki-laki itu. Apalagi ini kan tindakannya kriminal ya, perdagangan manusia, di mana ada seorang gadis remaja berusia 17 tahun berinisial nama PAF dijanjikan akan diberi pekerjaan di Malaysia oleh seorang agen dari Aceh. Tapi nyatanya sampai di Malaysia dia dijual seharga Rp25.000 untuk melayani pria-pria berhati syaitonirrojim. Dia dibawa ke sebuah hotel. Ini tangannya nih, kedua tangannya dan kakinya diikat sampai dia tidak bisa bergerak dan diperkaoslah secara bergilir dalam satu malam oleh 5 orang lelaki sekaligus. Para pelaku pemerkaosnya ini salah satunya adalah orang Bangladesh, di mana 4 orang lainnya adalah orang Cina, orang India, orang Jepang, dan orang Melayu. Ini saya kurang ngerti nih Melayu apa maksudnya. Ini kan benar-benar ya Allah kok tega banget gitu loh. Dan kalau 2 contoh
contoh masih kurang, ini saya kasih lagi deh satu contoh terakhir ya. Saya ambil dari Astro Awani. Buruh Bangladesh didakwa menghilangkan nyawa seorang wanita Indonesia. Jadi ada pria warga Bangladesh, dia kerja juga sama lah ya, kuli bangunan di sini. Dia didakwa telah menghilangkan nyawa seorang wanita Indonesia yang ditemukan telah meninggal dunia di sebuah kamar hotel budget 2 minggu yang lalu. Pria kejam ini bernama MD Simul Babu, usianya 23 tahun. Dia mengakui semua perbuatannya di hadapan Magistrate Amira Saryati Zainal, dan mengikuti pertuduhannya, dia itu didakwa atas satu pertuduhan menghilangkan nyawa seorang warga negara Indonesia bernama Nur Hayati berusia 39 tahun di sebuah kamar hotel di Taman Mawar, Puchong pada jam 10.12 malam. Jadi tanggal 31 Desember yang lalu. Jadi kan ini malam tahun baru ya. Malam tahun baru itu mereka menginap bersama di sebuah hotel. Dan entah alasannya apa tidak diberitahu di medianya. Saya nggak ketemu apa sebabnya. Mungkin mereka bertengkar hebat. Lagi-lagi si pria Bangladesh ini emosi. Sehingga dia tega menghilangkan nyawanya almarhumah. Jasad almarhumah ditemukan oleh pegawai hotel dan langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dan tidak lama kemudian pelaku pun ditemukan dan diseret ke penjara. Pria Bangladesh ini didakwa mengikut Section 302 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukumannya adalah digantung sampai metong. Dan sampai saat ini kasusnya masih dalam proses di mahkamah dan nanti tanggal 14 Maret 2025 baru akan ada penetapan vonis hukumannya. Ya semoga saja hukuman yang paling berat ya yang akan diberikan dari hakim kepada si pelaku ini. Jadi moral of the story-nya adalah untuk para wanita-wanita Indonesia, kalian itu hebat. Sudah berani mempertaruhkan segalanya yang ada di Indonesia, semuanya ditinggal untuk merantau jauh, untuk datang ke sini. Ketika mungkin suatu saat Anda akan mulai tergoda untuk menjalin hubungan asmara dengan orang Bangladesh, luruskan lagi nih niatnya. Niat semula itu apa untuk datang ke Malaysia? Ya bukannya saya rasis ya dengan orang-orang Bangladesh, tapi yang terekspos di media lebih banyak yang tidak baiknya. Karena apa yang terlihat memang kurang baik. Jarang sekali saya mendengar atau melihat ada yang berhasil ya punya hubungan baik dengan orang-orang dari negara ini. Jadi jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Enaknya nggak seberapa, tapi pengalaman pahit dan rasa sakitnya itu yang akan lebih kita rasakan. Untuk seluruh wanita-wanita Indonesia yang ada di Malaysia ini yang sedang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjahati kita. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu tadi kita sudah dengarkan ya, banyak sekali case-case ya perempuan Indonesia ya kecantol dengan pria-pria asing, contohnya daripada Bangladesh, daripada Nepal, daripada Pakistan. Ya kita tahu kalau orang-orang yang bekerja ke negara ini itu tidak dibenarkan untuk berkawin ya. Tapi mereka mungkin kawin siri, kawin secara agama katanya. Nah, dengan orang-orang Bangladesh, orang asing lainnya, laki-laki itu menganggap perempuan daripada negara Indonesia itu ya hampir sama semuanya kan. Jadi mereka pikir sama semua dipukul rata kan. Padahal kan orang-orang itu saja seperti itu. Itulah ya teman-teman, selalu dikatakan hati-hati. Kalau tujuannya bekerja ya kerjalah bagus-bagus. Saya ada tahu kan yang mereka-mereka itu ada juga tahu yang di Indonesia mereka ada keluarga, ada anak, ada suami, tapi mereka merantaukan karena perekonomian. Nah, terjumpa dengan orang lelaki warga negara itu ya, akibatnya seperti itulah ya. Ada juga rasa cemburu, KDRT, pukul-pukulan, ada yang sampai menghilangkan nyawa ya. Nah itulah ya teman-teman, selalu mengatakan ya jaga saya gimana saya nasihati pun, tapi banyak juga hal seperti itu terjadi ya. Oke, terpulang lah ya kepada kalian sendiri. Tapi itulah seperti yang katakan kakak ini, karena kalian ya kami juga kena getahnya kan. Nanti dipikir orang itu pun kita pun seperti itu juga.
pening lah kita ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain mengenai beberapa hal ya tadi udah kita nonton bersama-sama, boleh berikan komentarnya. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.